Gini loh, sejarah dulu itu mahasiswa itu yang membesarkan kampus. Sekarang kampus yang membesarkan mahasiswa, dan mahasiswa yang mana yang dibesarkan oleh kampus? Mahasiswa yang jual. Kenapa di kita itu nggak ada? Ya kita pertanyakan juga. Apa karena kenapa dan ada apa? Ya, tadi kata Bu Reja tahu sejarahnya, ya kita juga belum tahu nih kenapa tidak ada ini. Karena gini loh, ini kekuasaan dekan, ini kekuasaan mahasiswa. Ya dekan lebih berkuasa emang. Gitu. Welcome back to my channel. Salam cinta damai, salam keadilan. Oke teman-teman, balik lagi ya. Kita bakal review video Wan ya. Video apa Wan? Ya. Oh video. Oh ada tamu ya. Oh ada tamu. Oh nggak kelihatan orangnya yang ke sini ya. Oke ada tamu. Oke teman-teman, nih kita kedatangan tamu nih. Tamu yang luar biasa, tamu yang gila. Gila, ya gila-gilanya maksudnya gilanya terarah. Gilanya itu jelas gitu ya. Enggak gila emang gila di luar gitu enggak. Oke, ini kita kedatangan tamu aktivis mahasiswa yang memang masih aktif Bang ya di mahasiswa ya. Masih ya, oke. Oke, sebelum kita lanjut nih, apa yang bakal kita diskusikan, bakal kita bincang-bincang yang seru nih, kita kenalin dulu nih. Satu dari Bang siapa nih? Kebetulan saya Reza Firdaus Giring, ya saya dari Unpam, dengan komposisi ya, dengan apa ya, komposisinya itu berada di HRI Papua. Kok bisa sih Papua? Nah, HRI kader di Papua, cuma berkampus di Pamulang. Kok bisa sih nggak masuk HRI Pamulang? Nah itu privat saya. Wah itu ya, jadi bukannya nggak nyambung ya, emang dianya aja yang bikin nggak nyambung gitu. Kalau untuk bela masyarakat ya kita tetap bela, tapi ya harus masyarakat, jangan masyarakat yang mana. Iya, masyarakat yang mana gitu. Oke, iya, oke. Biasa di luar. Salah, luar biasa. Jadi boleh minum ya? Boleh. Oke. Oke, yang satu lagi nih, Abang dari mana nih? Baik, dari tadi ya Pak? Dari tadi. Gimana? Ya, kebetulan nama saya Muhammad Ilyas Hadiullah, dipanggil Ilyas. Ya, saya dari Universitas Pamulang, Fakultas Hukum semester 2. Oke, keren. Oke ya, ini sangat luar biasa. Ini bakal ada sesuatu yang heboh, yang nggak tahu lah, hebohnya gua nggak tahu di mana itu kan. Ada satu pertanyaan Bang yang aneh sebelum kita masuk diskusi gitu kan. Universitas Pamulang, ini kita tahu banyak di berbagai macam universitas atau kampus. Ini masing-masing punya eksekutifnya Bang, benar nggak? Nah, pertanyaannya adalah kenapa Universitas Pamulang itu nggak ada BEM-nya? Nah, nggak ada badan eksekutif mahasiswa. Kenapa tuh? Jadi, siapa dulu yang jawab? Iya, Abang boleh. Oke, saya Reza Bang. Jadi gini, aku punya cerita yang dimana itu kira kisaran beberapa bulan yang lalu. Jadi teman aku ini bertemu dengan wakil yayasan. Nah, sebenarnya yang berhak beliau inilah yang menjawab karena sudah langsung bertemu dengan apa tuh namanya, wakil ketua Pemangku kepentingan lah. yang punya kekuasaan dalam kampus gitu. Walaupun almarhum yang kita cintai Bapak Sudarsono tidak ada, saya pun cinta gitu terhadap dia. Tapi kan kita kemarin menghadap kepada wakil ketua yayasan. Nah, beliau ini apa yang dijawab oleh Bapak tersebut? Ya, kebetulan saya dan rekan-rekan ke ruangan wakil yayasan. Kebetulan beliau ada di sana dan saya juga menanyakan tentang di sekitar kampus, kenapa kampus Unpam tidak ada BEM-nya, kan? Ternyata beliau menjawab kita itu sudah ada
organisasi yang lain yaitu Hima dan Temu dan yang lainnya, dan ya KPS, dan untuk yang lainnya tidak perlu ada yang namanya BEM. Kenapa Pak itu tidak ada BEM? Beliau karena di kita ini sudah humanis dan religius, itu aja sih kalau Ya, aku lengkapin ya, jadi ya, aku lengkapin ya. Jadi kemarin seperti cerita dengan Bapak Ilyas ini, karena di Unpam ini sudah mempunyai sistem yang religius dan humanis, jadi tidak perlu ada BEM. Oke, Ya jadi gini bang, ini agak sedikit iya. Saya terus terang kurang setuju juga bang. Harusnya gini kan, kita ada BEM ini kan, ada namanya eksekutif, ya kan. Artian di sini dia membela, kampus itu kan miniatur negara, bukan gitu kan ya. Yang membela di mana hak kepentingan mahasiswa ini dapat terpenuhi gitu kan. Nah kalau begini kan kita nggak bisa membatasi, ya alhasil semena-mena dong gitu kan ya ke kampus. Oh, gua maunya lu DO habis di DO semua. Gimana ini Bang? Coba kalau nggak ada BEM. Izin aku berbicara ya, kebetulan aku memang ini mahasiswa tertua. Tapi dibandingin aku di luar sana ya teman-teman kita masih ada Yang lebih gila. yang lebih tua lagi, kayak misalnya Bebita mungkin ataupun Eric Riting ya. Kalau Eric Riting tetap ya, jadi Betul. mahasiswa tua ya. Kenapa? Aku padamu kawan. Jadi kita harus bahas dulu Bang. Jadi gini, Bang. Sebelumnya di BEM itu ada Badan Eksekutif Mahasiswa yang memang dia mengawasi dan memperhatikan siswanya itu agar kehendaknya dan juga hak-haknya itu kepada kampus bisa diwakili. Di atasnya lagi masih ada Dewan Mahasiswa, ya kan? Di atasnya lagi masih ada. Nah, aku lupa deh. Dikarenakan birokrasi ini nggak ada, gitu lah. Aku ada misalnya ya, kalau manusia tuh bisa lah ya berprasangka buruk ya. Boleh. Anggaran ya, udah nggak ada ini. Salah rektornya kan, cincang lah dikit. Iya dong. Dugaan. Dugaan dong. Ya boleh aja dugaan kan, kayak misal pembangunan ini kayak gini. Gitu mahasiswa mau gampang, yang penting lo daftar. Nah gitu sistemnya kawan. Gitu maksudnya. Nah dari situ kebetulan kita tuh ingin diadakan BEM dan diadakan DPM juga DPWM-nya itu, karena ya walaupun kita kampus murah, jadi kayak kalau kayak gini udah kayak murahan banget sih. Nah, itu bukan selintingan ya, bukan selintingan, walaupun aku tahu Jojo sorry ya, halo Bang Jojo yang masih statusnya Prabowo, itu dia lulusan dari Unpam. Kemarin pun El Rumi datang ke Pamulang sampai dia bilang selamat ya katanya. Saya jadi gimana gitu jadi fakultas Pamulang. Iya. Oke nih jujur Bang, jujur. Sebenarnya Abang sendiri ini maksudnya setuju nggak sih kalau di Universitas Pamulang ini yang sudah kita lihat besar, udah bukan universitas murahan lagi nih. Bahkan sampai sana sini kita udah tahu lah, se-Indonesia tahu, bahkan buka cabang yang lebih gila lagi di Serang tuh lebih besar lagi. Abang sendiri setuju nggak sih ada BEM? Sebenarnya saya yang pertama kali menggaungkan atas nama BEM itu. Jadi dulu sempat ada di himpunan mahasiswa teknik ya, reinkarnasinya dibelah lagi. Jadi ada yang namanya HMI Kompaktek. Sempat ada BEM fakultas itu ada namanya BEM Fakultas Teknik Elektro. Tapi isunya itu kesana makin kesana karena beda dualisme terkait. Berarti ini BMF ini ya, BMF ya, BMF. Iya, itu malah dibubarkan oleh dekannya. Kemungkinan baru saya dapat kabar seperti itu. Baru katanya. Tapi bisa jadi. Karena gini loh, ini kekuasaan dekan, ini kekuasaan mahasiswa. Ya dekan lebih berkuasa memang. Gitu. Beda? Ya gitu seperti ini kawan. Oke. Menarik ya. Nah ini buat Bang Ilyas nih. Siap. Ini dikala itu wakil yang bertemu dengan Bang Ilyas, dia menganut kepada ideologi humanis dan religius, ya kan? Artiannya banyak suatu organisasi yang memang BEM udah deh nggak perlu deh. Ini tujuannya apa ini?
udah BEM gak usah ada nih segala macam. Ini tujuannya apa nih? Si bapak ini ngomong begitu apa itu coba? Kalau saya tanggap dari Iya. Bapak Wakil Yayasan itu, Ya, ya intinya tidak mau ribet kali ya. Tapi yang saya perhatikan, jadi udah yang ada aja organisasi yang ada di kampus tersebut. Jadi nggak perlu tambah-tambah lagi BEM, karena kalau BEM itu takutnya ada yang menunggangi dari luar. Katanya, saya bilang, ya kalau yang saya tanggapi dari teman-teman, emang harus yang kita fakultas apa universitas itu harus punya BEM. Jadi terarah di mana teman-teman mahasiswa bila mana ada mau pengaduan ataupun apa, ya tinggal kita apa namanya kita kasih masukan ke BEM, nah tinggal pihak BEM sendiri yang memberikan ke ketua yayasan ataupun ketua universitas. Itu aja sih kalau menurut saya. oke nih buat ya Bang Ilyas itu ya. Oke menurut Bang Ilyas. Nah kalau menurut Bang Reja sendiri, seandainya Bang Reja ini ada di posisi mahasiswa dan membutuhkan eksekutif Bang, membutuhkan perwakilan, membutuhkan apa aspirasi masyarakat itu harus nyampe kepada pihak kampus dan kepada khususnya kampus dulu deh. Belum kita kepada yang lain lah karena kampus dulu deh. Ini seberapa jauh Abang memperjuangkan itu Bang? Kira-kira nih, kalau menurut pihak kampus tadi ya kita udah nggak perlu, karena kita ini udah humanis, udah religius, toh semuanya sudah murah gitu kan, parkiran gratis segala macam. Terus buat apa ada BEM? Ayo, buat Abang gimana? Izin aku berbicara ya. Ini aku pengen inget-inget banget gitu. Aku pengen sebenarnya sih aku waktu itu posisi memang lagi kerja gitu. Iya, mules Dan apa? jadi aku pengen aja cepet resign, Iya. terus coba deh diskusi bareng gitu sama Reja Iya. gitu. Seandainya gitu loh. Religius dan humanis. Religius ini ada beberapa agama nih ya, misalnya Konghucu, Kristen, agama Islam, ya kan, dan lain-lain lah, Iya. ada 5 ya kan. Seandainya religius ini 5 pecah, humanis ini ada di Unpam, berarti hanya Unpam gitu loh yang bisa menengahkan. Gitu, iya. Hello. Ini masih di luar nalar, religius dan humanis. Nggak gitu caranya. Coba kita buka logika ini. Iya. Religius dan Tapi pergerakan selama ini sudah sejauh mana tuh para mahasiswa yang untung memang memperjuangkan ini harus ada BEM gitu kan? Emang nggak malu kalau lagi nongkrong gitu kan? Nggak ada presidennya. Gimana? Jujur. Mohon maaf ya. Aku kemarin nah ini Bang kenalin teman aku. Jadi aku kemarin itu ikut aksi bersama UNJ untuk tolak Omnibus Law bersama dengan Abangga, Jeffrey Nicole yang lempar tikus dan mereka tikus-tikus di atas sana melihat dan waktu DPR. Anggotanya ya, bukan logonya ya. Apalagi yang main-main slot kemarin, salah, main Candy Crush. Sama gua. Ya sama seperti juga. Iya. Nah, udah gitu ya. Kita malu sebenarnya malu. Sampai gua kemarin ditangkap Intel ya. Kamu Unpam sendiri katanya. Ya, saya malah yang bawa saya sendiri. Orang saya juga pekerja, saya mana mau saya ditindas sekarang di Omnibus Law pasal ini katanya. Kamu udah bilang belum? Udah bilang. Terus kalau kamu di DO, ya urusan saya. Iya nggak sih? Nah, gitu. Terus BEM kamu kemana? Panjang Pak ceritanya. Itu dari tahun 2012 sebenarnya ini. Gini Bang ceritanya. Dulu Unpam itu sempat menolak Wakapolri. Oh ini histori sebelum historinya. Ya. Jadi dulu itu Unpam itu ada BEM. Terakhir itu namanya Bang Yudi ya. Semoga dari Pena 98 dan itu melihat Adindamu sedang podcast yang dimana ingin memendarkan sejarah kita, sejarah Abangda gitu, dan Kakanda itu yang sudah sukses, cuman Unpam. Nah, gila, sejarah dulu itu mahasiswa itu yang membesarkan kampus. Sekarang kampus yang membesarkan mahasiswa dan mahasiswa yang mana yang dibesarkan oleh kampus? Mahasiswa yang jual
Gak apa-apa, gak apa-apa. Baru jual, belum jual pulau. Emang nggak dengar apa? Kita mau jual pulau. Gara-gara iya. Abang kalau kalah slot, paling minjem duit pinjol bang. Betul. DPR kalah slot jual pulau bang. Bahaya bang. Oke lanjut bang, lanjut bang. Jangan lagi ya. Waduh. Seperti itu bang. Jadi Oke. dari sini ke sini makin ke sini. Dulu ada Pak siapa itu almarhum rektor juga. Dulu sama ada sebenarnya kompleks sih kasus di BEM ini karena satu selain termurah di kami ini adalah kamu anarkis semua, barbarian semua Dari mahasiswanya atau apanya nih? dari KBN-nya dan dari mahasiswa ini pun ada yang barbar. Ya arti dari barbar itu sendiri gimana tuh maksudnya? Barbar itu dalam artian gini, dia nggak tahu regulasi, dia nggak tahu sistem, tapi dia tahu cuma hierarki. Hmm. Ya dia hanya tahu menuntut gitu. Jadi seolah-olah citra kampus rusak dan itu nggak diadain. Tapi aku nggak tahu ya di dalam itu ada yang ninggalin apa enggak. Karena aku nggak ikut konsolidasinya, seolah-olah aku maksudnya walau seumpama aku ikut konsolidasi waktu di tahun 2012 itu Unpam menolak Wakapolri, ya aku bakal kasih tahu, oh ternyata dan itu disuruh kok sama rektornya, tapi aku nggak ikut. Jadi aku nggak bisa ngambil spekulasi. Oke. Tapi bisa aja jadi, Ya, bisa kan jadi. kita nggak tahu gitu loh. Oke nih menurut Bang Ilyas nih satu lagi nih. Seberapa penting sih BEM itu wajib ada di kampus? Menurut saya sih BEM itu sebenarnya bagus ya untuk menyambung lidah dari teman-teman mahasiswa yang ada di bawah ya. Iya. Karena Oh mahasiswa ada di bawah ya? Kasihan amat tuh mahasiswa ya. Tapi biasanya mahasiswa yang di bawah ditindas loh. itu dia Iya. yang tidak paham ataupun yang mau memberikan saran pendapatnya buat ke rektor ataupun ke dosen yang melalui dari BEM ya kan. Karena kalau kita perhatikan semua kampus-kampus yang ada di khususnya di Jakarta itu ataupun di nasional itu pasti ada BEM. Pasti ada BEM, untuk ya. buat apa ya, buat komunikasi ketika emang pemerintah kita ini lagi kacau balau ataupun apa, ya kita sesama kampus itu komunikasi dengan BEM-BEM yang lainnya ya kan. Oke. Nah kenapa di kita itu nggak ada? Ya kita pertanyakan juga apa karena kenapa dan ada apa. Ya, tadi kata Bu Reja tahu sejarahnya, ya kita juga belum tahu nih kenapa tidak ada BEM ini nih. Ya mudah-mudahan kedepannya umpam ini ada BEM, insya Allah ya kita majukan bersama untuk memajukan kampus juga. Itu aja sih yang menurut saya. Oke. Ini menarik ya. Ini sebenarnya kita yang mengetahui atau memang kita pura-pura nggak tahu? Dibikin nggak tahu. Kita dibuat nggak tahu. Oke teman, kita dibuat pura-pura. Bu Dewi, aku pengen ke Turki. Oke. Iya ini nih yang luar biasa ini. Nah sebenarnya mahasiswa itu sendiri kita kan tahu bahwa mahasiswa itu mempunyai 3 pusaka. Ya, Tahu 3 pusaka. Tridharma perguruan tinggi. Oh, Benar nggak? iya, iya. Pertama, kami mahasiswa Indonesia bersumpah. bukan itu sumpah mahasiswa, itu sumpah. Jadi kita ini punya tridharma perguruan tinggi mahasiswa atau tridharma, yaitu dia tadi riset, analisis, terus berbakti kepada masyarakat gitu kan. Nah, Betul. jadi seolah-olah mahasiswa ini tidak punya ini gitu loh. Makanya saya pengen sumpah mahasiswa Nah, aja dari tadi. ya kan? Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Oke, ini menarik ya. Ini buat teman-teman semua yang ada dimanapun seluruh Indonesia. Ini kita buka forum diskusi nanti di kolom komentar, jangan lupa baik atau tidak di kampus itu ada BEM. Nah sebenarnya di dalam kementerian pendidikan tuh Mendikti atau apa ada nggak sih pasal-pasal yang mengatur itu? Sejauh ini belum. Sejauh ini belum ya. Sejauh ini belum. Karena kenapa sih? Cukup masyarakat aja sih yang melakukan itu. Jadi gini loh, yang bisa memutuskan dan mencopot jabatan itu sebenarnya kan PTWN. Apa itu PTN? Pengadilan Tinggi Tata Negara. Oke. Yang bagian mencabut urusan jabatan menjabat Ya. dan lain-lain itu PTWN. Nah, sebenarnya masyarakat sendiri pun bisa. Ya. Cuman kan kebanyakan masyarakat nggak paham gitu.
makanya kita menuntut adanya BEM. Jadi kita kasih plus minusnya. Jadi gini, kayak contoh beberapa waktu lalu ada endorsement apa tuh namanya, sponsor pengen bikin BEM atau gimana di kampus kita. Atau misalnya nggak ada duitnya, kita jadi si sponsornya ini mau kemana gitu. Ya diatur sama kampus dong. Hmm, Kata kampus sini aja kantong gua gitu. Ceplosan kantong gua jadinya. ini sih pengen ikut Oh, gitu. kita pakai. Ya nggak apa-apa lah. Oh iya ya. Karena itu punya kampus biarin. Yang jadi permasalahan adalah kenapa nggak ada BEM-nya, itu aja, benar nggak? Ah. Turki enak tuh bang. Soalnya wakil warek 4 baru Oh, ke Turki. Oh, acara apa itu? Mau apa itu? jalan-jalan guys. Kirain mau pilih kampus. Besok aja deh. Oh, Oke, memang penting ya. Jadi itu dia tadi kita udah banyak kutip pentingnya BEM, pentingnya apapun kita tidak melihat religius atau humanis gitu kan. Yang sebenarnya kita ini sudah religius dan humanis gitu kan. Tanpa adanya religius atau humanis pun itu wajib ada BEM itu gitu kan ya. Jadi ini mohon pertimbangan lagi nih untuk bapak-bapak sana yang ada di sana, para dosen, para dekan kampus. Terimalah. Tapi memang sebelumnya sudah ada audiensi belum untuk pertemuan apa dari mahasiswa ini? Kami mau ada pertemuan, mau buat BEM atau segala macam, ada belum? sudah ada. Sudah ada. Kan baru punya depan kampus. Kamu mau ngapain? Bentuk BEM ini ada, pulang aja. Mau ngapain sih, udah makan aja di rumah. Itu kan jawaban. Oh gitu. Oh iya. Ya gimana? Nggak ada kemajuan. Ini kan jadi Ini gini. kata ke teman kita loh yang kemarin udah bikin fakultas arsitektur. Iya. Aduh. Yang ada aja malah dibubarin, apalagi ntar kita bikin yang baru. Dan seperti itu kan sekarang logikanya. Oke. Berat ya. Berat banget ya pokoknya. Berat Saya juga ya. nggak tahu kayak abis di sini kan kemarin katanya pengen bikin apa tuh namanya, Unpad Serang ya. Udah jalan. Udah jalan. Anggarannya emang salah. Jangan kayak bulan triliun sih. Itu dari duit pribadi. Hah? Dari duit yayasan apa dari? Kalau kata Bapak Alung mah ya, cerdas lah. Nggak tahu dah. Buat teman-teman komen dah yang tahu dah ya. Komen di sini nih. Oke, Kalau ini. kata Bapak Alung mah ya cerdas lah. Oke. Oke, ini menarik ya. Bakal kita lanjut lagi nanti tentang mengenai BEM yang ada di Universitas Pemula. Ini sangat-sangat menarik ya, sangat menggoda gairah nih gitu kan. Bukan berarti, tolonglah Bapak dosen semuanya, para dekan segala macam yang dari atas, yang Bapak rektor yang punya pemangku kepentingan ya, dengarlah ini para mahasiswa. Ini mahasiswa cuma BEM itu bukan buat gaya-gayaan doang gitu kan. Karena apa? Majunya negara Indonesia ini itu ada di tangan anak muda. Nah, ada di tangan mereka-mereka ini. Kasihlah kesempatan mereka untuk berekspresi, untuk mengaspirasikan gitu kan. Yang penting sesuai dengan koridor yang tepat. Tidak menjatuhkan orang lain, tidak menjatuhkan nama baik. Itu apa salahnya gituan, monggo. Cuma ini buat mahasiswa juga nih, jangan anarkis lah. Udah pada tawuran ngapain lu udah pada kumisan atas bawah kumisan. Tadi Pak, saya yang keluarin kelas aja kagak ngapa-ngapa. Nah, Sama yang pernah katanya di Lemhanas. nah. Dosen gua orang Lemhanas, gua tiap hari di Lemhanas jualan rokok. Nah, hasilnya begini, ketika ada kesewenang-wenangan di atas, di para oligarki gitu kan, kita tahu sendiri, kampus itu kan miniatur negara. Anggaplah para struktural itu kan oligarki, betul nggak? Nah, ketika ada kesewenang-wenangan yang kita anggap bahwa ini adalah tidak sesuai dengan apa yang kita mau, sesuai dengan koridor, siapa yang mau membatasi itu? Contoh, tadi tiba-tiba abang nggak bisa ikut UAS cuma gara-gara bayaran, misalkan ya. Ya, terus contoh lagi, misalkan cuma gara-gara nggak bisa registrasi atau nggak bisa bayar apa, DO, itu mau siapa? Sedih, marwah lo, nangis gara-gara lo. Nah, itu mau siapa yang membela? Kita datang baik-baik ke pihak kampus, tapi ditolak. Udah lu DO aja. Mau siapa yang bela? Nah, ini cobalah lapangkan dadanya, buka, ayo kita legowo, terima mahasiswa, ada apa, maunya apa, silahkan sesuai dengan apa yang mereka mau, kan begitu. Kecuali tidak menghina dan tidak menista, tidak menjatuhkan nama baik. Oke, itu ya, sepakat ya Bang ya. Pokoknya kita juga nangin Unpan ya, walaupun kemana bisa jalan-jalan dan foto-foto. Unpan terbaik. Oh, Bang terbaik tuh. Itu jadi berapa besar tuh sekarang tuh Bang? Dengar-dengar di luar jadi berapa? 10% sih. 10 besar. 10 besar.
Wow, se-Indonesia. Wah, hebat. 10% ya. Ya karena mahasiswanya kayak gini jadi 10% ya. Ya, sebenarnya. Oke, oke. Oke, baik. Bakal kita bahas apa ada lagi? Lagi ada apanya? Oke, bakal kita lanjut lagi nih. Isu-isu ada apa aja yang heboh gitu di Indonesia terkait apapun yang viral dan heboh. Bakal kita lanjut lagi. Terima kasih sebelumnya buat narasumber kita. Woi, terima kasih buat aktivis mahasiswa yang luar biasa yang masih eksis. Jangan pernah menyerah. Terus mengabdi untuk rakyat. Oke. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta damai, salam keadilan. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa.